saw motherfucking designer right now. Dunia semua kita. Nah ini nih. Yang mana nih Farhan? Farhano. Farhano Marco Polo. Penjelajah bumi. Ah. Hah? Wa illam yakun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam yakun ahkaman wa annahum hadikuna bihaitsu yakunu fihim qudratun ala ilzamil khusumi wa muhajajatihim wa ibtali da'awihim fahadhihi sifati al-arba'ati tajibu lil mursalina wa amal anbiya'u ghairul mursalina fala yakununa muballighina wa inna ma yajibu alaihim ayyuballighun nasa annahum anbiya liyah tarimu wa sahihu fihim al imsaku an usurihim an hasrihim fi adadi li annahu rubama ada ila itsbati nubuwati warisalah liman laisa kadzalik. Titik. Lanjutannya bab masih menjelaskan iman. Yang keempat itu birusulihi, iman kepada para rasul utusan. Wa ilam yakunun, apabila tidak ada ahkaman, itu hukum-hukum wa annahum, dan bahwasanya rusuli hadikuna itu orang-orang yang berdosa. Salah, maaf. Itu orang-orang yang berdiri bihaisu, dengan sekiranya yakunu, ada fihim, di dalam rusuli kudrotun, oleh kuasa ala ilzami, atas mengalahkan al khusumi, musuh-musuh. Jadi baginda rasul, para nabi, para rasul itu diberi wahyu untuk menyampaikan, yang mana wahyu ini untuk berdalil, ya, untuk berdiri di dalam mengalahkan musuh-musuh. Wa muhajajatihim, dan hujahnya rusuli.
Hujah-hujah itu apa? Keterangan-keterangan dari Allah Ta'ala ya, yang para nabi bawa, yang kemarin katanya menyampaikan apa-apa yang diperintahkan sama Allah, yaitu wahyu. Wa ibtali da'awihim, dan membatalkan da'awihim, pengakuannya al khusumi. Iya, hujah, dalil-dalil yang para rasul sampaikan itu untuk mendirikan hukum-hukum agamanya Allah, untuk mengalahkan musuh-musuh Allah, dan mendirikan hujah-hujah, bantahan-bantahan ya, untuk membatalkan pengakuan-pengakuan para musuh-musuh. Banyak nabi musuhnya ya. Musuh-musuh yang dalam akidah. Iya, nabi itu sering diparanin Yahudi, ahli kitab di Madinah tuh ya, nanya tentang Ashabul Kahfi, nanya tentang Nabi Isa, nanya tentang turunnya wahyu, begitu maksudnya, untuk menjelaskan itu. Makanya ada asbabun nuzul. Belum lagi yang pada ngaku juga nabi-nabi palsu. Fahadi sifatu, maka bermula ini. Lumire ya. Ahkaman, hukum-hukum. Sifat-sifat al-arbati yang 4. Tajibu, yang wajib oleh sifati lil mursalina, bagi para utusan. Itu ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah, itu wajib hukumnya. Para rasul punya, para nabi punya. Wa amal ambiya'u, dan adapun bermula para nabi-nabi, ghairul mursalina, yang selain para utusan, para rasul. Ya, beda tuh ya. Nabi sama rasul beda. An-naba, membawa kabar. Ar-rasul, utusan, bawa risalah. Beda ya. Nabi itu apa? Diberi kabar sama Allah untuk apa? Mendirikan hukum di sekitarnya aja, nggak banyak. Untuk dirinya, untuk mengakui dirinya nabi. Gitu. Tapi kalau rasul itu untuk umat, lebih luas. Gitu. Dan di dalam rasul itu nanti ada tingkatan lagi, namanya ulul azmi, beda lagi. Rasul yang paling sabar, utusan paling sabar. Ini nabi sama rasul beda ya. Tapi kalau rasul sudah pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Nabi banyak nabi. 124.000. Itu menurut ijma ulama ya. 313 yang diketahuin. Banyak tuh kitab-kitab banyak. Nabi banyak, ada Nabi Khidir ya. Nabi Uzair. Nabi Daniel. Banyak nabi. Nabi Sis. Tapi bukan rasul. Nah, fala yakununa, maka tidak ada oleh al-anbiya'u mubalighina, itu menyampaikan. Dia enggak diwajibkan menyampaikan apa-apa yang dapat kabar dari Allah Ta'ala. Wa inama, dan sungguhnya perkara yajibu, wajib alaihim, atas al-anbiya'u, ayubalighu, bahwasanya menyampaikan oleh al-anbiya'u, annas, akan manusia. Annahum, bahwasanya al-anbiya'u, anbiya'u itu nabi. Tapi beliau para nabi ini nggak wajib menyampaikan, tapi beliau ini wajib menyampaikan kepada manusia pengakuan da'wi bahwa saya adalah nabi. Gitu. Ya. Adam, Nabi Sis, saya nabi. Gitu. Ada pengakuan. Nabi Rasul tuh memang wajib hukumnya, ada pengakuan da'wi boleh. Kalau wali nggak boleh.
Aku nggak boleh ngaku wali, nggak bisa itu. Saya wali murid. Jangan. Atau dibilang wali sama orang, dia diem mengiyakan, nggak boleh. Bukan, saya bukan wali. Gitu. Kalau Nabi memang ada sifat da'awi, pengakuan. Rasul juga. Karena untuk meyakinkan dia orangnya. Nah, terus supaya apa? Liyahtaramu, supaya menghormati oleh Anas akan ambiya'u, supaya dihormatin, dalil-dalilnya diterima. Ya, karena memang dulu belum ada apa-apa. Hanya para nabi aja. Agak ada kiai ulama, belum ada ya. Baru para nabi doang. Wasohihu, dan bermula qaul sohih. Ihim, di dalam al-ambiya'u, al-imsaku itu menghentikan atau berhenti. Imsak itu berhenti ya nih. Anhasrihim, dari menghitung-hitung al-ambiya'u. Qaul yang sahih, itu qaul para alim ulama ya. Disuruh berhenti ngitung-ngitung para nabi ya. Ada di dalam bilangan. Ya, karena bahwasanya asrihim rubama terkadang ada mengetahui oleh al-ambiya'u ila isbatin nubuwati, kepada penetapan sifat nubuah, warisalati, dan risalah, liman, bagi orang. Karena nabi kadang-kadang itu ditetapkan dengan sifat kenubuahannya dan sifat risalahnya itu Allah yang tahu, Allah yang netapin. Makanya kita jangan ngitung-ngitung atau jangan menduga-duga jumlahnya para nabi. Lah ijma'nya ulama 124.000. Penutup para nabi, Nabi Muhammad udah kagak ada nabi lagi, abis sudah sampai akhir zaman nggak ada lagi. Dah. Liman, bagi orang, laisa, yang tidak ada oleh man, kadzalika, itu seperti nubuwati warisalati, fil waqi, dalam kenyataannya. Ya. Ila nafi, kepada menafikan atau meniadakan. Zalika, itu nubuwati warisalati, aman dari orang, huwa yang bermulaman, kadzalika, itu seperti nubuwati warisalati, fil waqi, di dalam kenyataannya. Nggak boleh juga kita menafikan bilangan-bilangan yang sudah tercantum. Ya, nggak boleh ngitung-ngitung terlalu dalam maksudnya. Nggak boleh menafikan bilangan-bilangan yang udah menjadi ijma'nya para alim ulama. Dah, sudah. Jadi hukum itu nggak bisa diangan-angan sendiri ya. Nggak bisa. Kita mudu ngikut. Namanya juga muqallid. Makanya mudu pakai kitab. Kita ikut siapa? Imam Asy-Syafi'i punya ashabuna. Madhab ulama Syafi'iyah. Kitab-kitabnya ini. Lah nggak pakai kitab. Kata siapa? Kata saya. Lah kita siapa? Ya. Kita siapa kita? Makannya jengkol semur. Subuhnya jam 9 pagi. Asar 5:30. Terawih malam pertama doang. Boleh majlis ngasih fatwa. Allah karim. Itu udah ngalahin Imam Syafi'i itu orang buat.
Kata gue sih begitu lah, kata lu sap. Aduh Karim, lalu siapa? Karim. Yang dikatakan dalil. Kalau orang nanya, dalilnya mana bang? Yang dikatakan dalil itu bukan Quran nas doang ya. Quran, hadis, ijma, kias, itu dikatakan dalil. Dalil dong, 4. Kita nggak bisa memahamin Quran secara utuh, itu wahyu, suci ya. Harus lewat ilmu. Nggak bisa kita pahamin mentah-mentah Quran, itu bahasa Tuhan. Ya. Nabi aja sampai pingsan, rima. Kita baca langsung ngerti. Lu siapa? Hadis juga belum paham. Ya, ada matannya, ada sanadnya, ada sarahnya, ada riwayatnya. Ijma juga kita belum paham. Kita pahamin dulu. Ada kias lagi, penyamarataan hukum. Kita pahami lagi, baru kita boleh ngasih pendapat. Bukan fatwa. Kalau fatwa itu urusan mujtahid. Nah, itu MUI berfatwa bang. MUI berfatwa juga lewat landasan. Ya. Landasannya siapa? Ya Imam Syafi'i, Ashabuna, dan selainnya. Nggak mungkin ulama langsung fatwa sendiri. Nggak mungkin itu. Terus fayajibu, maka wajib hukumnya atas diku oleh membenarkan. Kita diwajibkan membenarkan. Jangan diangen-angen bilangan para nabi dan jangan dinafikan. Kita imanin yang udah diijmakan alim ulama. Di anna Allah, dengan bahwasanya baginda, dengan bahwasanya Allah rusulan itu memiliki rasul wa anbiya dan para nabi-nabi alal ijmali atas keseluruhan global. Ijmal itu global. Kita imannya bahwa Allah itu ngutus para rasul dan para nabi atas keseluruhannya yang ada, yang tertera di Quran, di hadis, sama ijma ya. Itu maksudnya. Qala Suhaimi, berkata oleh Imam Suhaimi, naam, benar. Ya. Yajibu, wajib alal mukmini, atas orang mukmin, ayya alama wa yu'allima. Apa bacanya itu? Sobiyanahu wa nisa'ahu wa khodimahus ma'ar rusuli al-madhkurina fil Qur'ani. Apul itu. Sibiyanahu ma'apul. Kata Imam Suhaimi, yajibu, wajib al mukmini, atas orang mukmin, wajib hukumnya atas orang mukmin, ayya lama, bahwasanya mengetahui, wajib kita tahu oleh orang mukmin. Balik. Wa yu'allima, dan memberitahu. Oh, jangan sekedar tahu, tapi memberitahu oleh al mukmini. Kasih tahu siapa? Siabahu, akan anak-anaknya al-mukmini. Anak-anak kasih tahu, bilangin, itu nabi ada segini, nabi yang begini, nabi yang begini, bilangin akidah ya, ajarin. Itu manfaatnya kita ngaji. Ditanya mana kak? Pak, ini nabi apa sih? Udah diam. Udah sana belajar sama kek. Bener agak ngaji, emaknya dongok ya. Bentek aja tuh bocah ya. Dong, ini nabi begini modelnya. Gini.
Orangnya sabar, baik. Ini nabi yang punya kerajaan, Nabi Sulaiman. Dikisahkan, itu tanemin agama. Tuh, lewat kisah-kisah para nabi. Banyak buku-buku tuh ya, buku para nabi. Beliin, bacain, kisahkan. Sambil kita terangin sama pengetahuan kita yang kita udah ngaji gitu. Ini anak diajarinnya kenal sama artis. Kenalnya sama Rapatar. Loh, kari menabi agak pernah ngerti. Sobiyanahu akan anak-anaknya al-mu'mini, wanisahu dan perempuan-perempuannya alal mu'mini. Perempuannya bini, bilangin. Dulu Nabi begini. Nabi Ayub, sabar, kasih penyakit. Udah lo, jangan berobat. Sakit aja. Gitu, ya. Wa khodimahu dan pembantunya atau pendamping, khodim, pelayan. Pelayannya alal mukmini. Ya, khodim siapa dah ya, orang di luar kita. Bilangin. Asma rusuli akan nama-namanya para nabi, para rasul. Dibilang-bilangin tuh para rasul. Ceritain kisahnya. Kita ngambil itiba. Ikutin. Ambil wa'yuzo, nasihatnya. Ambil perjalanan baiknya. Contoh baiknya, suri tauladannya. Al-madhkurina yang disebutkan fil Quran, dalam Quran, Nabi Ibrahim bagaimana ya, kehebatannya, kekuatan akidahnya, keimanannya ya. Ya, hati-hati. Nabi Ismail bagaimana tawakalnya ya. Itu dikenalin Nabi Ismail, anak yang soleh. Nabi Ishak, Nabi Yusuf kesabarannya, Nabi Muhammad. Maksudnya ya, sifat-sifat baiknya, contoh-contoh baiknya kita kabari. Dan memang para nabi, para rasul maksum ya, nggak punya salah, nggak punya dosa. Hatta yu'minu, sampai atau sehingga beriman oleh sobiyanahu il akhir, sampai mereka beriman, sampai mereka memiliki keyakinan kepada para nabi-nabi. Oh, diajarin suri tauladan yang baik para nabi. Makanya itu isinya Al-Fatihah itu ya, an'amta alaihim, itu para nabi, para rasul ya, isinya itu. Orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, an'amta alaihim, itu siapa isinya? Orang-orang siapa? Fatihah, para nabi, para rasul. Sirotol ladina an'amta alaihim, itu an'amta alaihim itu orang-orang yang diberi nikmat sama Allah, itu para nabi, para rasul. Nikmat keimanan, nikmat Islam. Itu maksudnya ya. Nah. Nah. Bihim dengan rusuli. Wa yusoddiku dan membenarkan oleh sobinahu ila akhir. Apa? Sobiyanahu. Bijamihim dengan semuanya rusuli, tafsilan dengan terperinci. Semuanya dengan terperinci. Kitabnya ada kan? Khulasoh Nurul Yakin, ada. Kisah-kisah para nabi, kisah baginda Rasul. Pokoknya yang terpenting tuh dikenalin dulu siapa baginda Nabi Muhammad. Akhlakul karimahnya, semuanya. Baru nabi-nabi yang lain. Wa alla yazunu, dan bahwasanya tidak menduga-duga atau tidak menyangka oleh sobiyanahu ila akhir anal wajibah, sungguhnya kewajiban alaihim atas
rusuli, al imanu itu iman, itu khobar inna tuh. Ya, marfu khobar inna. Al imanu. Bi Muhammadin fakot, dengan Nabi Muhammad saja. Jangan diduga-duga kita mengajarkan kewajiban kita iman sama Nabi Muhammad saja. Kagak seluruhnya ya. Yang 313 itu atau 104.000. Yang minimal 2 yang 25 itu kita kenalin orang ya. Fa innal imana, karena sungguhnya iman bijamil ambiyai, dengan seluruh para nabi-nabi, sawau itu sama saja. Sama saja. Zikru ismuhum, bermula penyebutan para nabi-nabi, nama-nama rusuli fil Quran, dalam Quran. Aulam yadhkur, atau tidak disebutkan oleh ismuhum. Wajibun itu wajib, ala kulli mukallafin, atas semua orang mukallaf. Wajib disebutin. Di Quran itu kan banyak itu. Wahum ayul madhkuruna. Ayat tafsir ya tuh. Fil Qur'ani sitatun wa isruna. Au khamsatun wa isruna. Dan bermula rusuli, artinya yang disebutkan di dalam Quran, fil Quran, dalam Quran, sitatun wa isruna itu ada berapa? 26. Ya. Ada Nabi Zulkarnain, Khidir, au khamsatun wa isruna, atau 25. Yang disebutin di Quran tuh ada 26 atau 25. Banyak disebut juga Nabi Uzair ya. Kalau ditafsir banyak banget itu dijelasin. Nabi Daniel ya. Ditafsir aja itu Ashabul Kahfi, namanya ada itu 7 ya. Namanya nama orang-orang dulu. Ada di tafsir yang lain banyak itu. Nama Ashabul Kahfi, Muksal Mina namanya. Ada 7 itu. Namanya Muksal Mina. Dan seterusnya ya. Wa nazam tuha, dan menazomkan oleh saya akan rusulihim. Fakultu, maka berkata oleh saya, kata Syekh Nawawi Banten, asma'u rusulin di Qur'ani alaika tajib ka'adama Zakaria ba'da Yunusihim, Nuhun wa Idrisu Ibrahimu wal Yasa'u, Ishaqu Yaqubu Ismailu Solihihim, Ayubu Harunu Musa Masyu Su'aibihim, Daudu Hudun Uzairu Tuma Yusufuhum, Lutun wa Ilyasu Dzul Kifli au ittahada Yahya Sulaiman wa Isa ma Muhammadihim. Nah. Asma'u rusulin, bermula nama-nama rasul, bermula nama rasul-rasul. Di Qur'ani, di dalam Quran. Ubahnya mana zorab tuh ya? Ntar ada di kaidah i'rab. Ba bukan makna dengan doang, ba-nya makna zorab. Alaika, atas kamu. Tajibu itu wajib hukumnya. Adama, seperti Nabi Adam. Wa Zakaria, dan Zakaria. Ba'da Yunusihim. Setelah Nabi Yunus. Himnya kemana? Rusuli no. Humnya. Setelahnya Nabi Yunus. Nuhun. Nuh. Idris.
Ibrahimu wal Yasa'u. Ishaqu Yaqubu Ismailu Solihim. Solihnya Nabi Solih Rusulin. Pemir Rusulin. Ayubu Harunu Musa Ayub Harun Musa Masuyu Su'aibuhum. Sertanya Su'aib Rusulin. Daud Hudun Daud Nabi Hud. Uzair Nabi Uzair. Suma Yusufuhum, kemudian Nabi Yusufnya Rusulin. Nah. Lutun wa Ilyasu, Nabi Lut, Ilyas. Oh, tadi Ilyasa, ini Ilyas. Zulkifli au ittihada, atau sesama keduanya oleh Zulkifli. Bentar, penjelasan ittihada itu apa? Jadi satu maksudnya ya. Dia juga maksudnya. Sama keduanya atau jadi satu oleh Ilyasu Zulkifli. Karena ada ulama yang berpendapat Nabi Ilyas itu Zulkifli. Ya. Yahya Sulaiman Isa ma'a Muhammadim, sertanya Nabi Muhammad SAW Rasul. Hadza min bahril basit, bermula ini nazam itu dari bahar basit. Wa mana ittihada nih, mana tadi kata ittihada di dalam bahar itu ya. Dan bermula mana lafaz ittihada bisa keduanya ya, bisa keduanya. Ada yang mengatakan Nabi Ilyas itu Zulkifli, ada yang mengatakan Zulkifli Nabi Ilyas namanya gitu. Ittihada itu bisa keduanya. Ana Zulkifli, sesungguhnya Nabi Zulkifli, kila itu dikatakan huwa, bermula Zulkifli, Ilyasu itu Ilyas. Tuh, ada yang mengatakan begitu ya. Ini ikhtilaf, jangan heran, jangan aneh. Itu namanya ikhtilaf, perbedaan pendapat para mufassir. Ini kan lu luas pemahaman lo. Ada yang mengatakan Zulkifli itu Nabi Ilyas. Wakilah dan dikatakan Yusya'u itu Yusya. Zulkifli namanya Yusya, Nabi Yusya dikata. Ada yang mengatakan begitu pendapat. Wakilah dan dikatakan Zakaria, Nabi Zakaria. Ada lagi pendapat begitu. Oh, mufasir tuh, mujtahid pada tuh ya. Orang yang mengerahkan pikirannya untuk mengambil satu hukum. Yang mana beliau ahli tafsir, ahli hadis. Jadi Zulkifli ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan namanya Ilyas, ada yang mengatakan namanya Yusya, ada juga yang mengatakan namanya Zakaria. Wakilah dan dikatakan Zulkifli Hizkil, itu Nabi Hizkil. Ada juga yang mengatakan Nabi Zulkifli itu nama panggilannya Hizkil. Ada yang mengatakan Hizkil itu Nabi juga beda sama Zakaria. Zakaria apa? Zulkifli, Hizkil. Hizkil Ibnul Ajuzi bin Al-Ajuz. Lianna ummahu, karena bahwasanya ibunya Hizkil, ibunya Nabi Hizkil, kanat ada oleh ummahu ajuzan, itu udah lemah, udah tua. Nah, dikatakan dipanggil Hizkil Ibnul Ajuz karena emaknya Nabi Hizkil itu sudah tua. Abahnya itu. Banyak apa tuh? Pasal tuh salah. Hah? Masalah nih. Tak itu. Ngapa? Fasalati. Iya benar. Fasa'alatillahi
Ya kok tilahi tilaha. Pas begini nih. Fasa'ala tilaha al-walada ba'da kibriha. Jadi taknya muannas itu ya. Kalau kita berhentiin fasa'alat ya. Fasa'alat taknya mabni sukun. Karena yang ngomong perempuan, yang minta perempuan. Fasa'alat maka meminta doa tuh ya. Minta atau doa. Meminta oleh siapa? Ummahu, emaknya Nabi Hizkil. Allah al-walada akan anak. Udah tua rentak. Ini ibu-ibu tua minta anak sama Allah, berdoa. Terus lahirlah Nabi Hizkil yang dikatakan Nabi Zulkifli. Ini dijelaskan ikhtilaf alim ulama ya, perbedaan pendapat. Kita boleh ambil pendapat yang mana aja. Yang penting ambil yang mu'tamad, yang udah dijadikan pegangan hukum. Ba'da kibriya, setelah tuanya Ummahu. Wawahabalaha Hizkila. Maka memberi oleh Allah laha kepada Ummahu Hizkila akan Nabi. Hizkil inta selesai. Dah, begitu doang ikhtilafnya. Ini perbedaan pendapat apa? Nabi Zulkifli doang nih perbedaan pendapat ya. Yang lain mah sahih semua sama sepakat. Dah, kita ya. Qaulu Suhaimi, berkata oleh Imam Suhaimi, waqala dan berkata sahibu Bada'il Khalqi, oleh orang yang memiliki kitab Khalqi. Qala Wahbun Bishr bin Ayubin, berkata oleh Wahab, Bishr bin Ayub, Yusama dinamakan Zulkifli, akan nama Zulkifli karena ada oleh Zulkifli mukiman, itu orang yang menetap, Bisyami, di tanah Syam. Tanah Syam itu sekarang yang Palestina, Yordania itu ya. Irak, Syria itu Syam itu dulu. Muddata umrihi, itu panjang umurnya Zulkifli, karena panjang umurnya ya. Hatta mata, sampai meninggal atau wafat oleh Zulkifli. Maksudnya beliau ini Nabi Zulkifli mukim di Syam sepanjang usianya gitu ya. Sepanjang umurnya menetap di negeri Syam sampai meninggal. Karena umruhu, ada oleh umurnya Zulkifli khomsan wasab'ina sanatan, itu 75 tahun menetap di Syam. Nah, wakana, dan ada oleh Zulkifli qabla Syuaibin, itu sebelum Nabi Syuaib. Hidupnya Nabi Zulkifli sebelum Nabi Syuaib. Duluan, berarti lebih tua. Usianya 75 tahun, hidup meninggalnya di tanah Syam. Dah, itu ikhtilaf antara para alim ulama tentang Nabi Zulkifli ya.
Zulkifli ini kan yang dibunuh di pohon ini ya. Masuk ke pohon terus dipotong pohonnya, meninggal. Wa ulul azmi, dan bermula ulul azmi. Siapa tuh ulul azmi? Beda lagi nih, ini derajat para nabi yang lebih tinggi kesabaran. Berat cobaan. Minhum itu dari ulul azmi, khamsatun itu 5. Apa? Minhum itu dari ulul azmi, khamsatun yaitu 5. Khobar jumlah. Wajibu maka wajib ayya alama, bahwasanya mengetahui oleh orang. Tartibuhum akan runtutannya ulul azmi. Wajib hukumnya kita mengetahui runtutan para ulul azmi. Ulul azmi cuma 5. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Yang paling berat ujiannya, paling tinggi kesabarannya. Fil afdoliyati, di dalam keutamaannya. Lianahum, karena bahwasanya ulul azmi laisu itu tidak ada oleh ulul azmi fi martabatin wahidatin, di dalam derajat yang satu. Beda. Wal muradu, dan bermula perkara ini kehendaki minal azmi, dari lafaz al azmi. Azmi itu apa? Ulul azmi. Kalau ulul kan orang-orang yang mempunyai, memiliki. Una di sana, isyarah. As-sabru itu kesabaran yang tinggi. Azmi, kesabarannya tinggi sekali. Muhammad. Beda-beda, ujiannya beda-beda, tingkatannya beda-beda, golongannya beda-beda. Ini punya pangkat tersendiri ya. Di dalam 25 yang paling afdol ya 5 ini lagi. Lebih afdol lagi ya Nabi Muhammad SAW. Paling tinggi udah ya. Paling berat Nabi Muhammad, ujian yang paling berat, segala macam ada. Wa tahammulul masyaqi, dan menanggung al masyaqi, kesusahan atau kesulitan yang sangat. Ya Allah, bagaimana sulitnya ya bawa agama di kala itu. Beda-beda penderitaannya, kesulitannya. Paling sulit, paling berat, ya ini beliau-beliau yang 5. Awil jazmi, atau yang teguh pendirian, teguh hatinya. Ya. Hah? Kenapa? Awil jazmi itu. Ha, jazhi gitu. Azmi. Jim. Jazam itu sukun kan ya. Sukun itu paten, tahu paten, mati. Ya. Kalau makna murad di sini mantap, teguh. Ya. Jim itu tamen titik tamen. Kalau ketik itu. Awil jazmi, ya. Atau teguh, keteguhan hati. Kama seperti keterangan Fasarahu yang menafsirkan akan wal jazmi, awil jazmi bihi dengan ma Ibnu Abbasin, oleh Imam Ibnu Abbas fil ayati, dalam ayat-ayat. Fa'afdoluhu, maka bermula paling utama-utamanya ulul azmi
Sayyiduna Muhammadin Sayyiduna Muhammadun. Itu pemimpin kami Muhammadun, rupanya di Muhammad. Padahal itu ya. Ropa. Muhammadun, Nabi Muhammad. Paling pertama ulul azmi, tingkat paling tinggi Nabi Muhammad. Paling berat, paling sulit, paling sabar. Ya, kita tahu dah ya kisahnya Nabi. Ada kitab Sirah Nabawiyah. Sedih banget Nabi dah ya. Nangis kita kalau dengar, kalau baca kisahnya Nabi Muhammad khususnya. Fasaiduna, kemudian pemimpin kami rupanya Ibrahimu, rupanya Nabi Ibrahim. Marfu semua, tropa semua itu ya. Fasaidu, Saiduna, Muhammadun, Ibrahimu. Kemudian Nabi Ibrahim paling berat juga, sampai dibakar Nabi Ibrahim sama Raja Namrud. Makanya kan udah dibilang ya kemarin di Nasoil Ibad, derajat iman orang makin tinggi makin berat cobaannya. Nanti jangan kaget ketika diuji berat, berarti iman kita naik. Ya, berat ujiannya. Ya, kayak orang-orang biasa. Ya. Apalagi para nabi, para rasul. Emang tempatnya ujian dunia. Tempatnya begala. Fasaiduna Musa, lalu pemimpin kami rupanya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa urutannya tuh ya. Nabi Muhammad dulu, Ibrahim, Musa terus. Musa berat, ubur-ubur sampai tengah laut. Sian dia. Fasaiduna, kemudian pemimpin kami Isa, rupanya Nabi Isa. Nabi Isa dijadiin Tuhan, kagak mau lari juga. Kalau orang sekarang malah pada pengen jadi Tuhan ya. Kalau sekarang bedanya sama Nabi Isa. Nabi Isa nggak mau jadi Tuhan. Orang sekarang pada pengen jadi Tuhan. Nah, Fasaiduna Nuhun, lalu pemimpin kami rupanya Nabi Nuh. Terakhir Nabi Nuh. Nabi Nuh usianya 590 tahun. Berapa? 990 tahun, hampir 1000 usianya. Hampir 1000 tahun. Yang ikut beliau jamaahnya, umatnya cuman 56 orang. Tuh Nabi Nuh dakwah 960 tahun, yang ikut cuman 56 orang. Kita ngaji mau banyak aja. Kalau begitu. Ya, saya udah jelasin itu ya. Nabi Sulaiman ya. Kenapa enggak masuk deretan ulul azmi yang berpangkat lebih tinggi? Karena beliau gampang ya. Dakwahnya mudah, sulit, semuanya gampang ikut. Jadi Allah lihat titik beratnya di dalam medan dakwah. Nabi Sulaiman, jin, binatang, angin, semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tapi kagak dapat gelar ulul azmi. Nabi Nuh. Ya. 900 tahun dakwah yang ikut cuma sedikit. Jadi Allah nilai titik beratnya suatu ibadah. Makanya kata Nabi, ajruka biqadri nasbika. Ganjaran kamu sesuai apa keberatan kamu. Makin berat kita jalan ibadah, makin besar pahalanya. Begitu maksudnya. Iyalah. Agak disamain berarti itu Allah Maha Adil.
paling berat ujiannya, paling tinggi derajatnya. Terus sholawatullahu wasalamuhu alaihim ajmaina. Bermula memberi rahmat oleh Allah wasalamu dan keselamatannya Allah alaihim itu atas ulul azmi ajmaina hal keadaan semuanya. Allah khususkan beliau-beliau 5 orang. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Terus wayalihim fil afdoliyati baqiyatur rusuli tsumma baqiyatul anbiya'i. Wayalihim dan mengiring-iringi ulul azmi akan ulul azmi fil afdoliyati dalam sifat keutamaannya baqiyatu oleh sisanya rasul-rasul, selainnya rasul-rasul atau sisanya rasul-rasul. Tsumma baqiyatul anbiya'i kemudian sisanya para nabi-nabi. Wahum dan bermula rusuli baqiyatu al anbiya'i mutafawatuna itu yang berbeda-beda. Ima di dalam perkara bainahum di antara al anbiya'i. Indallahi di sisi Allah beda-beda lagi sama para nabi yang lain. Pokoknya yang 5 ini lebih tinggi kesabarannya, lebih afdol, lebih utama ya. Terus apa? Lakin akan tetapi yamtani'u mencegah ta'yinu oleh menetapkan, ta'yin itu menetapkan. Alaina atas kami, ala tafawutihim atas berbeda-bedanya rusuli al-anbiya'i. Liana karena bahwasanya kelakuan lam yarid itu tidak sampai di dalam lumirnya. Ta'yinu menentukan, menetapkan. Ta'limun oleh mengetahui. Apa? Ru'usaul malaikati, kemudian pembesar malaikat. Kami tidak menetapkan yang selain yang 5 tadi ulul azmi itu apa? Berbeda-beda derajatnya ya, dan kami tidak bisa menetapkan karena tidak mengetahui. Kemudian pembesar malaikat, kajibrila seperti malaikat Jibril. Munsorib tuh, goyen munsorib, Jibrila bacanya. Pada pakai fathah. Wanawi dan sepertinya malaikat Jibrila, tumal auliya'u kemudian para wali-wali, khususon dengan tertentu. Sayyidina rupanya pemimpin kami Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar. Wabakiyatu sahabati dan semua para sahabat-sahabat. Di hadisin karena hadis innallaha akhtaro ashabi alal alamina siwa nabiyina wal mursalina summa awamul malaikati wa summa awamul basyari. Nah, karena hadisnya begini kata Nabi, innallaha sesungguhnya Allah ikhtaro memilih oleh Allah ashabi akan sahabat-sahabat Nabi, akan sahabat-sahabat saya. Allah yang pilih sahabat-sahabat saya, Allah yang pilih. Alal alamina atas alam semesta. Siwan nabina yang selain para nabi-nabi. Bukan para nabi. Bukan alamnya para nabi.
Bukan derajatnya para nabi, itu pilihan-pilihan Allah. Sahabatnya nabi, ya orang-orang mulia. Wal mursalina dan para rasul. Ummawamul malaikati, kemudian umumnya malaikat. Ummawamul basyari, kemudian orang biasa, orang umum. Gitu maksudnya. Allah yang pilih para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang umum. Idohun, bermula keterangan. Qala al-Fashniu wa qadimatil malaikatu ala rusuli fi dzikri ittibaan litartibil wujudi fa innal malaikata muqaddimatun fil khalqi au litartibil waqi'i fi tahqiqi makna risalati fa innallaha ta'ala arsalal malaikata ila rusuli. Titik. Berkata oleh Imam Al-Fashni, wa kudimat, dan didahulukan, majhul tuh. Wa kudimat, dan didahulukan ala malaikat, oleh malaikat, ala rusul, atas rasul. Kenapa malaikat didulukan penyebutannya dengan rasul? Ya, pertama kan iman kepada Allah, benar gak? Terus iman kepada apa? Kitab-kitab Allah. Yang ketiga malaikat. Yang keempat rasul. Yang kelima hari akhir, kiamat. Yang keenam qada dan qadar. Ilo kagak hafal itu, pelajaran TK. Kenapa penyebutan malaikat didulukan? Ya, didahulukan ketimbang para rasul. Sedangkan derajat para rasul lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa dulu? Ini jawabannya nih. Wa qudimatil malaikatu, dan didahulukan oleh malaikat, ya, ala rusuli, atas rasul-rasul, dzikri, di dalam sebutan, itibaan, karena mengikuti, litartibi, kepada urutan al-wujudi yang ada. Fa'inal malaikata, karena sungguhnya malaikat muqaddimatun, itu terdahulu, diciptain duluan, ya. Kenapa? Karena emang dia ntar mau nganterin wahyu, gitu. Lah kalau nabi dulu diciptain, ya, malaikatnya belum, ntar nganterin wahyu siapa? Lah, begitu jawabannya. Karena malaikat ini tugasnya, ada yang nganterin wahyu, Jibril. Ada yang manggul arsy. Gitu, saudara. Fil khalqi, di dalam penciptaannya, au litartibi, atau urutannya, al waqi'i, yang nyata. Ditahqiqi, di dalam kebenarannya, makna risalati, maknanya utusan. Ya, bener gak? Terus apa? Innallaha, karena bahwasanya Allah Ta'ala arsala, mengutus oleh Allah, al malaikat, akan malaikat, ila rusul, kepada rasul. Karena malaikat diutus kepada rasul. Kalau malaikat belakangan dibikin, diciptain, disebut, lantar yang ngutus buat nabi siapa? Gitu. Itu jawabannya ya. Wahamiswa, dan bermula yang kelimanya, sitatun, antuk mina, bahwasanya beriman oleh kamu, bil yaumil akhir, dengan hari kiamat. Hari apa? Hari akhir.
Dah, gitu gitu.